Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dava Arasi dengan NPM 071 dari kelas Analisis Multivariat B, yang dimana di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan mengenai pengaruh gaya hidup dan pengendalian diri terhadap perilaku konsumtif belanja online mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, yang merupakan hasil penelitian saya yang telah saya lakukan menggunakan data sekunder dengan kuesioner yang saya dapatkan. Nah, dari data ini saya mendapatkan 40 responden yang dimana di sini terdapat X1, X2, dan juga Y merupakan variabel independen dan juga dependen. Nah, dalam pengolahannya di sini kita akan melakukan variabel view, yang dimana dalam variabel view di sini yang perlu kita perhatikan adalah kita harus melakukan measure juga untuk melihat scale. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan yang namanya regresi linear berganda. Oleh sebab itu, dalam pengolahan regresi linear berganda, kita akan melakukan analyze, lalu regression, lalu linear, lalu di sini terdapat dependen dan juga independen. Untuk dependen kita masukkan ke dalam variabel Y, dan juga untuk independen kita masukkan variabel X1 dan juga X2. Nah, selanjutnya kita akan memproses statistik, yang dimana dalam regression coefficient kita memilih estimate, lalu selanjutnya kita memilih model fit, deskriptif, collinearity diagnostik, dan juga residualnya kita memilih Durbin-Watson. Nah, selanjutnya kita akan memproses dynamic plot. Nah, untuk plot sendiri kita akan memilih yang ini sebagai Y, lalu untuk yang ini kita sebagai X. Nah, untuk standar residual plotsnya kita akan menggunakan histogram, normality, probability plot. Lalu kita akan pilih OK dan kita akan lanjutkan, dan ini merupakan hasil dari interpretasi atau pengolahan data tadi. Nah, akan tetapi di sini yang perlu saya garis bawahi, kita akan melihat bagaimana sih cara mencari data normal atau tidak. Dalam mencari data normal, kita akan pilih regression dan juga linear, lalu kita pilih save. Nah, di sini untuk residualnya kita pilih yang paling atas pojok kanan, yaitu understand. Nah, untuk continue, lalu kita OK, dan juga di sini kita akan proses lagi, yang dimana untuk melihat non-parametric testnya menggunakan legacy dan juga one sample TS. Nah, untuk under standarnya ini, kita akan proses di tes variabel, lalu kita OK. Nah, di sini merupakan hasil dari non-parametric test yang merupakan one sample Kolmogorov-Smirnov, yang dimana dalam melihat data normal atau tidak, kita harus melihat nih standarnya, yaitu 0,05 atau di atas 0,05, maaf. Nah, dimana dalam data saya ini sudah sesuai, yaitu 0,581 yang merupakan di atas dari 0,05. Selanjutnya yang perlu kita lihat adalah dalam tabel ini adalah koefisien. Nah, dalam koefisien terdiri dari collinearity statistik yang dibagi menjadi dua, yaitu tolerance dan juga VF, yang dimana tolerance itu harus di atas 0,1 dan juga untuk VF dia harus di bawah 10. Nah, dalam tolerance ini memiliki nilai sebesar 0,921 dan juga untuk VF itu sebesar 1,086. Nah, selanjutnya kita harus melihat yang namanya model summary, di mana dalam proses model summary kita harus melihat nih dari R-square-nya, yaitu 0,089 yang merupakan presentasi yaitu 8,9. Nah, akan tetapi dalam prosesnya kita harus melihat nih bahwasannya dalam model bisnis adalah 95% untuk nilai minimum banget. Nah, dari 100%. Nah, berarti menunjukkan bahwasannya tingkat kepercayaan dari data yang saya sajikan ini masih kurang, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan memproses yang namanya signifikan, di mana signifikan itu dia harus memiliki nilai yaitu kurang dari 0,05 untuk X1 dan juga X2. Nah, untuk X1-nya memiliki nilai signifikan yaitu 0,066 dan juga untuk X2 yaitu 0,490, yang dimana ini masih masih lebih dari 0,05, yang menunjukkan bahwasannya X1 dan juga X2 pada tabel koefisien tidak memiliki pengaruh terhadap tabel Y. Nah, akan tetapi kita juga harus menelaah nih dari tabel pengaruh variabel yang bersamaan, yaitu menggunakan ANOVA, yang dimana dalam signifikan ANOVA ini menunjukkan 0,179, yaitu masih di atas 0,05, yang menunjukkan bahwasannya keseluruhan X1 dan juga X2 terhadap Y itu tidak memiliki pengaruh signifikan. Nah, selanjutnya kita menuju ke namanya uji asumsi klasik normalitas. Nah, dalam uji asumsi ini kita harus melihat nih bahwasannya yang perlu diperhatikan
dia harus membentuk, lonceng. Nah, selain itu juga dia tidak boleh condong ke kiri maupun condong ke kanan dan itu merupakan syarat. Nah, dari data yang saya sajikan, ini telah memenuhi syarat uji asumsi klasik normalitas, yang di mana dia telah membentuk lonceng dan juga dia tidak condong ke kiri maupun ke kanan. Selanjutnya kita menuju ke uji asumsi klasik linearitas, di mana dalam data pp-plot ini atau gambar pp-plot, dia memiliki garis horizontal ke atas dan menunjukkan pengaruh positif. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika garis itu menuju ke bawah, dia memiliki pengaruh negatif. Nah, selain itu, apa sih yang perlu diamati? Yang perlu diamati adalah ketika titik-titik tersebut tuh mendekati garis horizontal atau semakin mendekati garis horizontal, itu menunjukkan bahwasannya dia semakin memiliki pengaruh dan juga data tersebut adalah normal. Begitu juga dengan sebaliknya. Selanjutnya kita pergi ke namanya scatter plot, yang dimana dalam scatter plot ini terdiri dari dependent variabel perilaku konstruktif atau variabel Y, yang dimana di sini dari variabel itu untuk melihat yang namanya heterokedastisitas, apakah dia homogen atau tidak. Nah, untuk ciri-ciri tidak heterokedastisitas adalah dia membentuk gelombang, lalu dia membentuk pola, titik-titiknya itu tidak menyebar, dia penyebarannya itu hanya di atas 0 dan juga di bawah 0 ataupun di daerah 0 saja. Nah, pada gambar di sini menunjukkan bahwasannya penyebaran itu sangat variatif, yang menunjukkan bahwasannya dia adalah heterokedastisitas. Nah, selain itu yang perlu dipahami adalah pada model summary dia memiliki rumus yaitu Durbin-Watson, yaitu DU kurang dari nilai Durbin-Watson kurang dari 4 kurang dari 4 kurang Durbin-Watson, ini mana di sini nilai Durbin-Watson adalah 1,256 yang untuk kelanjutannya telah saya cantumkan dalam laporan. Lalu selanjutnya adalah uji F dan juga uji T, yang dimana untuk uji F ini sesuai dengan laporan yang saya telah cantumkan adalah dia tidak memiliki pengaruh yang signifikan antara variabel independen kepada variabel dependen. Begitu juga dengan T, dia juga tidak memiliki pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, dari kesimpulan yang sudah kita lakukan, ini menunjukkan bahwasannya satu, hasil uji asumsi klasik telah memenuhi syarat. Kedua, hasil analisis yang kita lakukan adalah keseluruhan dari variabel X1 dan juga X2 tidak memiliki pengaruh baik secara terpisah maupun secara bersamaan pada variabel Y. Lalu untuk model regresinya, yaitu dia terdiri dari Y sama dengan konstanta ditambah X1 ditambah X2, yaitu sesuai dengan tabel koefisien, yaitu adalah Y sama dengan 2,799 ditambah 0,404 X1 dikurang minus 0,0163. Nah, untuk hipotesis yang saya cantumkan adalah H0 dan juga HA, yang dimana H0 adalah terjadinya pengaruh antara X1 dan juga X2 terhadap Y, dan juga untuk HA yaitu tidak terjadi pengaruh antara X1 dan juga X2. Tidak terjadi pengaruh X1, X2 terhadap Y. Dari data yang sudah dicantumkan, ini menunjukkan bahwasanya tidak terjadi pengaruh yang signifikan antara X1, X2 terhadap Y, yang dimana di sini berarti nilai tersebut itu atau hasil penelitian saya ini menunjukkan tidak ada pengaruh sama sekali antara gaya hidup, pengendalian diri terhadap perilaku konsumtif belanja online mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Nah, mungkin itulah pemaparan yang sudah saya sampaikan dan sudah saya lakukan. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.